adik-adik semuanya, pastinya sehat ya adik-adik ya. Berjumpa lagi di acara live streaming sekolah minggu AKBP Pulau. Oke adik-adik, kali ini Bang David akan ditemani oleh Kak Tere dan Bang Bernard. Cuma Bang Bernardnya di mana ya? Halo Bang David. Halo Bang Bernard. Gimana? Dalam keadaan sehat tidak? Pastinya sehat. Sehat ya. Kak Tere gimana? Sehat Kak Tere? Sehat ya. Adik-adik sehat? Sehat. Puji Tuhan. Puji Tuhan, adik-adik kita sehat semua. Kita mau ngapain Bang David? Kita pasti akan bernyanyi dan Oh, adik-adik udah pada siap belum? Kita tanya dulu nih. adik-adik semuanya sudah sehat, sudah mandi? Sudah? Oh, sudah. Bagus. Bagus, karena untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan harus pastinya seger dong. Betul. Bersemangat. Bersemangat. Betul. Yuk kita mulai aja Bang David. Ibadah kali ini kita angkat pujian yang berjudul apa nih? Yang kita angkat pujian dari lagu Yaitu Puja Cinta padanya. Oke, yuk Kak Tere. Semuanya bangkit berdiri ya. Kita nyanyi pujian ini dengan semangat. Aku cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Puja aku cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indah, semakin indah. Oh cintanya antara Allah dan aku. Puja aku cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indah, semakin indah. Oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, puji dan syukur atas kasih karuniamu buat anak-anak sekolah minggu, sehingga kami dapat beribadah secara live streaming. Dan kiranya Tuhan berkenan atas ibadah kami. Amin. Kita bersama-sama mengucapkannya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat pada minggu pagi ini terambil dari hukum Taurat yang kedua. Demikian bunyinya: janganlah perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Kita bersama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik masih semangat ya? Masih Bang David. Nah Bang Bernard, kita akan mengangkat
pujian dari Gedung Jemaat yang berjudul Di Muka Tuhan Yesus. Tapi mungkin adik-adik bisa duduk kembali dulu ya. Jadi soalnya udah berdiri. Adik-adik boleh duduk kembali sebelum kita menyanyikan lagu Di Muka Tuhan Yesus. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak sekolah minggu datang kepadamu untuk minta maaf atas kesalahan yang kami lakukan selama seminggu ini. Mungkin kami ada yang berbohong, melawan orang tua, dan masih suka marah-marah. Kami mohon ampunilah dosa kami ya Tuhan, dan pimpin kami selalu dengan Roh Kudus, sehingga kami bisa menjadi anak-anak terang. Amin. Kita bersama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat harian pada minggu pagi ini buat anak sekolah minggu, mari kita buka dari Lukas 22 ayat 61 dan kita bersama-sama membacanya. Ya, mari kita mulai. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Demikian bunyinya, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Kemudian, Nah, adik-adik, kita sudah menyanyi apa tuh yang pertama? Yang pertama, Puja-puji kepadanya. Habis itu kita udah nyanyi Di Muka Tuhan Yesus. Sekarang kita mau angkat pujian kita sambil merendahkan diri kita, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke, kita angkat pujian lewat lagu yang berjudul Selidiki Aku. Yuk, adik-adik. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Maha dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta selanjutnya. Oke, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan warta sekolah minggu. Ya nggak Bang David? Betul sekali Bang David. Ada berapa Bang David? Ada dua, ada tiga. Ada 3. Ada tambah satu lagi Bang David. Ya, ya boleh. Kita ucapin dari pertama deh ya. Oke. Yang pertama, segenap guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 15 sampai 21 Maret 2021. Selamat ulang tahun ya adik-adik. Selamat tahun adik-adik. Sehat selalu, Tuhan Yesus berkati. Yang kedua apa Bang David? Yang kedua tetap tetap mematuhi aturan 3. Apa tuh 3 yang? Tetap memakai masker, mencuci tangan di air yang mengalir, dan menjaga jarak pemberian Kenapa Bang David kita harus 3M? agar kita tetap sehat. Nah, betul. Dan dari virus corona. Betul. Abang masih melihat ada yang tidak memakai masker. Benar nggak? Yang ketemu abang di pasar, dimanapun. Oke, jangan sampai ya. Jangan sampai ketahuan sama kita nggak pakai masker. Benar nggak Bang? Betul sekali. Oke, yang ketiga, kakak-kakak dan abang-abang guru sekolah minggu mengucapkan selamat belajar bagi adik-adik yang akan mengikuti ujian, bagi yang kelas 6 SD dan kelas 9. Mereka akan ikut ujian akhir Bang David. Soalnya kan bukan akhir. Kita doain bersama-sama ya nanti ya. Oke. Yang keempat apa Bang David? Tahu nggak? Yang keempat apa itu Bang? Nah, ini memang penasaran pasti semuanya. Iya. Adik-adik, kita kan sebentar lagi mau mengadakan Paskah, benar nggak? Betul sekali Bang. Nah, kita akan ada banyak perlombaan untuk masing-masing kelas. Untuk itu, tetap dipantau informasi-informasinya lewat apa Bang David? Lewat grup kelas masing-masing. Betul. Atau lewat Instagram AKBP Pulau Mas. Adik-adik boleh follow atau mama dan papa boleh bantu dengan akun yang bernama sn_Pulau Mas. Oke? Nanti di sana akan informasinya semua akan dikasih. Oke ya. Sip. Kita sekarang akan mengumpulkan persembahan. Ya, adik-adik siapin persembahannya. Udah. Untuk itu kita akan angkat satu pujian yang berjudul Tolong kami. Yuk kita kerek. Oh
damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal dan yang menyertai hati dan pikiran seseorang di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat Minggu adik-adik sekolah Minggu. Adik-adik, ada pepatah mengatakan, maka kenal tak kenal maka tak sayang. Karena itu sebelum saya bacakan firman Tuhan, karena kita baru hari ini bertemu, itu pun pertemuan kita masih layak kan? Saya adalah pendeta Henry Jupri Manado. Saya menjadi pendeta HKBP Pulau Mas. Sudah 1 bulan deh, tapi kita belum pernah ketemu kan? Salam ketemu walaupun melalui live. Kiranya Tuhan menyertai adik-adik. Ya, udah. Adik-adik pakai masker kan? Walaupun di rumah kan? Mau dengar firman Tuhan? Harus pakai masker ya, supaya kita tidak kena si corona itu. Halo, adik-adik, kita buka Alkitab kita. Sudah dipersiapkan? Kita buka dari Injil Lukas pasal 22, dimulai dari ayat 54 sampai 62. Saya akan bacakan, saudara-saudara mengikutinya. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar, dan Petrus mengikuti dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamati lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayat. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Adik-adik pernah mendengarkan cerita maling kundang? Kalau belum pernah, nanti setelah ibadah minggu ini, adik-adik tolong buka di YouTube ya, maling kundang. Tonton, dan itu sangat berguna bagi kita. Jangan hanya main game aja kerjanya. Jadi harus kita tonton sampai apa yang kita lihat. Maling kundang ini adalah seorang anak orang miskin. Dia tidak punya bapak lagi. Setelah dia besar, dia pergi merantau dan dia menjadi kaya. Setelah kaya, ibunya mendengarkan bahwa maling kundang sudah kaya, maka ibunya datang untuk menyapa anaknya. Adik-adik, apa yang terjadi? Karena kekayaannya, karena keberadaannya, karena ibunya yang datang itu sangat memalukan, bajunya compang-camping, miskin. Maka anaknya itu mengatakan, saya tidak kenal, saya tidak tahu siapa itu. Sehingga ibunya menangis, sedih.
maka dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mengutuk maling kundang, dan maling kundang menjadi batu, dan hingga sekarang masih ada di Minang atau Padang. Adik-adik, demikian juga Petrus. Kenal adik-adik Petrus? Siapa Petrus? Yaitu salah satu murid Tuhan Yesus. Petrus pernah berjanji kepada Yesus, jikalau kau di penjara, jika kau ini, saya siap. Kita sering demikian, Mama, aku sayang kepadamu, Bapa, aku sayang kepadamu, kakak, adik, aku sayang kepadamu. Tetapi setelah orang tua kita menyuruh kita belajar, entah, itu kan deh, entah. Itu artinya kita menyangkal perintah orang tua. Demikian Petrus. Yesus ditangkap sebagai seorang tahanan, padahal dia tidak punya salah. Setelah ditangkap, Petrus mengikutinya. Tetapi Petrus menyangkal karena ada yang bertanya, ini bersama dia sampai 3 kali. Apa yang mau kita ambil? Adik-adik, tadi saya Amal sudah cerita tentang maling kundang. Janganlah menjadi anak durhaka. Petrus juga menjadi murid yang durhaka, walaupun Tuhan tidak menghukum dia seperti maling kundang. Tetapi setiap orang yang selalu menyangkal Yesus, yang mau berkata tentang Yesus, yang mau menceritakan siapa Yesus sebenarnya, maka Tuhan akan menyangkal dia nanti. Adik-adikku yang dicintai oleh Yesus, jangan pernah menyangkal. Bagaimana kita tidak menyangkal pada hari ini? Yaitu apa yang diperintahkan orang tua kita, kita ikuti, kita maui. Yang kedua, jangan mau berbohong. Orang yang berbohong itu menyangkal. Karena itu ada yang sekolah minggu masih ingat adik? Bohong itu dosa, anak Tuhan tidak boleh bohong. Jadi apapun yang kita hadapi adik di masa Covid ini, jangan pernah berbohong, tetapi ikutilah perintah orang tua. Adik-adik yang dikasihi dalam Yesus Kristus, masih suka main-main keluar ya? Kalau suka main keluar, jangan lupa ya, adik-adik. Apa itu? Pakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangannya. Supaya apa? Supaya kita tidak kena COVID-19. Kalau kita mengikuti itu, maka kita tidak menyangkal Yesus lagi ya. Karena itu, bersahabatlah dengan Yesus. Apapun yang terjadi, tetaplah serukan Yesus. Sebab Yesus akan selalu peduli kepada kita. Demikianlah cerita minggu ini. Adik-adik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu di tengah-tengah anak-anak sekolah minggu pada saat ini, yang mengingatkan kami sebagai pengikut-Mu Tuhan, agar kami tidak pernah menyangkal-Mu sebagai juru selamat kami, sebagai Tuhan kami, dimanapun kami berada dan apapun yang kami hadapi. Tuhanlah yang selalu bersama kami. Sertai adik-adik kami sekolah minggu dimanapun berada ya Tuhan. Di dalam pendidikan, Tuhan berikan hikmat dan pengetahuan kepada adik-adik kami, sehingga mereka dapat belajar walaupun hingga pada saat ini masih belajar dari Tuhan. Tetapi adik-adik kami dapat mengikutinya dan menjadi anak-anak yang pintar yang Tuhan inginkan.
Berkati orang tua anak-anak sekolah minggu Tuhan dimanapun berada. Berikan hikmat kepada setiap orang tua. Biarlah melalui hikmat dari Tuhan setiap orang tua mendidik anak-anak yang Tuhan titipkan itu, sehingga anak-anak itu menjadi anak yang berguna di hadapan Tuhan, di hadapan bangsa dan negara, dan di hadapan orang tua. Ya Tuhan, terima kasih di minggu baru ini. Biarlah Tuhan mengatur setiap langkah kami, setiap jalan kami di minggu yang baru ini Tuhan. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa kepada-Mu. Amin. Firman Tuhan ada di hatiku. Halo adik-adik, gimana? Udah sama-sama dengerin firman Tuhan kan kita? Nah, sama pendeta bilang kita tuh tadi kasih contoh cerita yang tentang maling kundang ya. Semuanya kan nggak mau dong jadi maling kundang, benar nggak Pak? Betul sekali. Oke, semoga bisa diperhatikan dari kehidupan sehari-hari ya. Sekarang kita mau merespon firman Tuhan dengan angkat satu pujian yang berjudul Setia, Setia. Yuk KP. Setialah, setia sampai mati. Bagi Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah alasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai mati. Adik-adik, kami ajak bangkit berdiri. Kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang menimpa dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkati persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami gunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemudian sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Terima kasih telah mengikuti ibadah minggu ini.